Ya ini Ya, banyak kenapa? yang ya banyak yang nanyain gitu juga. Banyak yang japri lah ya. Yang japri ya utamanya japrinya kasihan juga banyak yang memang ya keluarganya pada yang sakit lah masalah-masalah juga. Ya kalau yang jarak jauh bisa, tapi kalau memang harus ke rumah ngebersihin rumah ya kalau dekat boleh, tapi kan jauh nih ada yang di Jawa Timur, ada yang di mana. Paling dipotokan aja lah kata rumahnya atau lokasinya. Kemarin juga ada beberapa yang japri yang memang di kampungnya banyak kehilangan uang, banyak masalah, ya bisa jarak jauh lah ya. Kayak gitu. Karena ya kata saya juga sebetulnya spiritual itu udah berperan. Kalau saya dari dulu memang ya, ya nggak mau cerita lah ya takutnya menyombongkan diri lah. Ya pertanyaan aja gimana nih Mas Surya? Ini sambil sambil nunggu-nunggu teman-teman dulu nih. Boleh, boleh, Kita boleh. ngobrol. Boleh, Jadi boleh ada ngobrol. ya ini dari Asti Bagus Amnar. Assalamualaikum. Minal faizin. Waalaikumsalam. Dari Purwanto, Jogja nyimak Om. Terima kasih dari Nur Cahaya. Sumut Gadir Kang Surya. Dari Asti Bagus nyimak Mas Surya. Terima kasih ya. Ditunggu selain. Malam Surya, jangan kau bohong untuk seseorang pun yang tahu tentang SP yang asli. Ya maka itu kita lagi membahas nih. Dari Kriwanti Sulawesi hadir, dari Said Kulonyuwun Mas, dari Santoy Bae R, oke. Dari Said Kulonyuwun Mas, dari Santoy bahas apa iki? Ya nanti adalah. Dari kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Surya rambutnya baru istimewa, mantap ya. Potong rambut tadi. Ya, dari Kusnati, Assalamualaikum. Padepokan nggak jelas alias Siliman hadir, nyimak dan menyaksikan dari TKP, mantap. Oke, nanti kita kalau udah 50 baru kita membahas. Ini Betul, Kang, betul, betul. Ya. Ya ini sedikit cerita nih, Mas Surya. Ya. monggo cerita Kemarin dulu mau nih, mau monggo. diceritakan di grup PA, takutnya kan ada yang nyinyir. Kenapa? Ya itu masalah yang memang tugas saya, bukan tugas saya memang yang selama saya dididik oleh orang gaib, awalnya saya bisa mempelajari ilmu gaib itu karena di kampung saya itu satu RW itu sampai 9 orang yang pesugihan, ya. Sampai Oh, saya diculik lah, dilaporkan karena mitnah kan begitu. Nah, jadi gini ceritanya. Kemarin saya mau cerita saking bahayanya nih pesugihan ya, kemusyrikan, makanya bencana di mana-mana itu. Ini saya memesantrenkan kan anak saya ya. Tadinya mau cerita itu. ya, Nah, karena saya juga dulu di pesantren itu waktu di Banten ya, waktu ini itu susah air. Jadi saya cari anak tuh biar pesantren itu yang banyak air lah ya, gitu. Nah, ya, kebetulan saya ke suatu daerah ngobatin ke sana, airnya bagus kata saya itu. Nah, saya tanya ke orang situ, di sini ada pondok pesantren enggak yang dengan sekolah dengan apa? Wah, ada, Pak. Pak Ustadz ada katanya gitu. Ya udah gitu, ditunjukin ya. Ya saya lihatnya dari luarnya dulu, wah ini benar juga nih airnya bagus kata saya itu. Nah kebetulan ya gitu, saya ke sana daftarkan anak, gitu kan, saya daftarkan anak sana. Pas udah masuk, udah daftar, saya keliling kono pesantren, kaget juga. Waduh, ini bukan orang biasa, ini seorang kiai. Saya tuh bingung nih, kata saya tuh. Memang megah pondok pesantrennya megah lah ya, megah sekali lah gitu istilahnya. Pas gitu, wah saya tuh gimana nih kata saya tuh. Mau dicabut lagi udah tanggung gitu kan, ya udahlah, ya, saya udah curiga ini ada apanya nih di pondok pesantren karena saya memang terlatih udah begitulah hal gaib kan gitulah ya. Nah udah 2 minggu udah daftar, udah 2 minggu mimpi gitu, anak tuh dikejar-kejar terus, mimpi ada apa, saya hadang ada apa gitu dalam mimpi. Nah udah 2 minggu saya udah langsung ngontrol ke sana, 2 minggu itu udah ngontrol ke sana, ternyata di sana itu anak tuh sakit. Saya tanya, kan saya anti anti dokter lah, anti rumah sakit gitu. Saya tanya ya, ke anak itu, kenapa gitu, nggak bilang, nggak laporan. Ya nggak boleh ada telepon-telepon, katanya namanya juga baru, katanya gitu. Jadi terus gimana sakitnya? Ya dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit. Ya udah, tapi ya nggak jadi masalah lah, mungkin itu kan wewenang pondok pesantren. Nah, saya langsung di situ praktek langsung, karena saya di sana dengan murid saya praktek di situ, saya ada kecurigaan tuh, saya praktek. Ini nyata ini karena ini pondok pesantrennya besar. Wah, dari saya praktek,
Saya ancam si makhluk gaibnya itu. Nah, saya ancam makhluk gaibnya itu, kenapa ngejar-ngejar anak saya, kata saya itu. Dan betul nggak ini kamu tuh ngebantu kiai ini dengan oleh kamu? Saya tanya di situ kan mendetail karena banyak santri-santri juga menyaksikan satu kamar itu waktu itu saking penuhnya itu satu kamar aja sampai 23 orang. Bayangin saking penuhnya padahal itu pondok pesantrennya besar berlantai-lantai kan gitu. Jadi setiap anak penuh. Nah, saking penuhnya itu pondok pesantrennya itu muridnya itu pernah kayak gitu. Saya ancam. Kamu itu membantu kiai itu dialog langsung atau gimana? Katanya gitu. Enggak, waktu dia tirakat mungkin pingin maju, pingin terkenal, pingin apalah gitulah. Waktu tirakat dia menjelma pakai jubah, pakai apa katanya gitu. Terus saya tanya, ada tumbal nggak? Ya ada tentu. Siapa keluarganya? Yang laki perempuan, yang laki. Udah gitu saya tanyakan kan, dipastikan ke anak, tanyakan dan ke yang lain, tanyakan. Ternyata dia setiap anak laki intinya meninggal. Udah, saya ancam kalau ngeganggu anak saya, awas kamu. Nah itu udah, waktu itu kan sore saya pulang. Jam 4 sore saya praktek, jam 7 malam. Ya, jam 7 malam ada di grup WA pesantren itu ada laporan bahwa Pak Kiainya ini nggak sadarkan diri. 4 bulan nggak sadarkan diri. Ngaco aja kayak kesurupan gitu. Itu baru saya praktek begitu aja. Nah, sampai 3 bulan saya datang ke sana lagi, saya tanya ke anaknya ya, ke anaknya yang mimpin lah gitu, yang mimpin, tapi yang perempuan karena memang benar nggak punya anak laki-laki. Saya tanya gitu, Bu Hajah, nah, saya tanya gimana Pak Kiai, udah sehat belum? Belum katanya, sekarang ada di Bandung di rumah sakit Santosa lah gitulah istilahnya. Sampai belum sadar-sadar gitu ya. Kasihan juga saya kan gitu ya istilahnya. Baru ditarik begitu aja udah gitu. Udah sampai 6 bulan udah gitu dia udah sadar udah apa cuma Pak seteruk lah selalu pakai kendaraannya karena memang kaya raya megah-megah mobil juga megah pakai mobil kayak untuk golf kalau ke sana sini itu ngontrol pesantren itu pakai mobil golf gitu kan. Nah udah pas kebetulan 2019 itu COVID saya kan nggak boleh nengok nih kemusikan tuh sampai di pondok pesantren nih saya terangkan ya saya merajalelanya pantesan saya waktu digembleng oleh gaib ini udah hancur-hancuran udah kemusikan udah di mana-mana itu jadi ini pembuktian ini. Nah udah gitu saya gitu karena COVID nggak boleh nengok. Nah pas dibolehkan menengok 2009 akhir anak juga udah kelas 3 gitu kan udah ujian negara lah gitu ya udah ujian negara tapi belum ujian pondok pesantren diumumkan di WA bahwa bisa nengok gitu. Saya nengok buru-buru nengok pas nengok ke sana saya nengok ke sana ternyata anak saya sakit gitu kan saya sakit orang nggak boleh masuk sebetulnya sih maksa aja karena batin nggak enak saya ke sana tanyain gitu tanya ke anak itu kenapa kok pucat muntah darah udah 7 hari katanya gitu saya kan emosi tapi saya tanya udah ujian belum udah tapi kalau yang belum ujian pondok pesantren udah kamu pulang kata saya itu. Nah, gitu. Udah makan di situ dengan santri yang lain, saya kan bawa makan. Saya ke depan rumah kiainya. Saya datang ke rumah kiainya. Mungkin orang pada lihat. Saya di situ langsung ya orang kalau bahasa itu gegebrik lah. Kalau gegebrik itu ya kayak begitulah, gerakan-gerakan gitu. Saya hantam. Kurang ajar kata saya itu. Hantam, jeger. Ini saksi bukan satu udah banyak lah ya gitu. Dan masa mitnah kiai lah ya, malu lah. Udah gitu anak nggak boleh pulang tapi tetap saya suruh pulang masuk di mobil di belakang karena diperiksa di satpam karena ada istilahnya gerasinya tuh luas juga sampai 4.000 kalau jenguk tuh ribuan mobil gitu kan. Nah, santrinya sekali pendaftaran 4.000. Nah, udah gitu diperiksa anak suruh di bawah jok gitu kan bawa pulang udah suruh pulang saya pulang udah gitu jam 9 malam informasi Pak Kiai mati mendadak. Nah, itu ya. Dan ini saya tidak mau ada apalah ya gitu. Cuma sampai ke pondok-pondok pesantren nih, kiai pingin terkenal, pingin dihormat, pingin disanjung-sanjung. Itu sampai begitu terjebaknya. Makanya apalagi nih hati-hatilah ke orang-orang yang diperjalankan. Harus betul-betul mendalaminya, ya. Ya, harus betul-betul gitu kan istilahnya, gitu. Jadi bukan 1-2 kan banyak ke saya itu pasien-pasien yang bawa anaknya dari pondok pesantren suruh saya udah keluar Pak Kiai
Terus ke orangnya saya bilang ya benar, aduh keluar pindah dari jangan di pondok pesantren itu, ada beberapa gitu kan gitu. Masa sih Pak Ustadz katanya gitu. Ya udah kemana saya minta foto Pak Kiainya. Saya lihat foto Kiainya, dia nikah dengan jin perempuan. Kata saya itu janganlah udah. Nah, per saya ini dia udah saya tanya jinnya paling 2 tahun lagi dia akan habis kontraknya. Wah kaya rayanya bukan main. Pondok pesantrennya hafid Quran lagi. Hafid Quran. Jadi santri itu semua pada hafid Quran. Memang kayak gitu. Nggak percaya begitu, istilahnya pas dia ke luar negeri ke Abu Dhabi dengan bupati gitu. Nah si orang tua santri ini bilang, bener Pak Ustadz katanya, dia meninggal di sana dengan bupati lagi ke Abu Dhabi gitu. Karena kan Abu Bupati. Saya bilang 2 tahun lagi dia. Saya udah tanya Kak gitu. Nah itu jadi Mas Surya, makanya bencana di mana-mana itu. Nah itu kemusyrikan dosa yang memang di dalam, makanya gempa tuh di mana-mana. Tapi kalau lahiriah menebang pohon, ya itu banjir lah gitulah, longsor. Nah itu kerusakannya dengan tangan, bahasa Qurannya itu dengan tangan-tangan manusia. Tapi kalau dengan bencana gempa ini dengan dosa-dosa kemusyrikannya itu yang membahayakan. Gitu. Amin itu ya. Iya, itu. Jadi memang saya ditugaskan oleh orang gaib itu begitu, gitu ya istilahnya. Iya, Itu. mantap. Iya. Harus disampaikan juga kan. Iya. Maksudnya Ya punya contohnya nggak jauh tugas. itu contoh kita kan boleh terangin ya kan saya dari dulu juga makanya ke Kang Adin. Itu Gus Samsuni saya bilang dia tuh pesugihannya akan kebongkar. Sebulan setelah itu ada yang meninggal, setelah itu kan hancur, dia kan nyerang secara batin, saya tantang kan. Gitu. Ya. Iya. Iya. Nah, oke. Iya, iya. Ya itu sedikit Ini cerita Kang. lah ya, sedikit cerita lah ya. Tadinya mau di grup mau diceritain gitu, tapi takut lah banyak yang baru, takut malah jadi ini gitu. Nah, gitu. Karena banyak yang nanyain, Pak Anwar katanya mana ceritanya lagi gitu. Katanya mau cerita gitu kan istilahnya. Ya saya tuh mau cerita takut ya bikinlah yang lain aja lah gitu. Ya takutnya apa dianggapnya menyombongkan diri bukan apa gitu. Tapi kalau menurut saya sombong itu orang diperintah oleh arwah ibadah tidak ibadah. Nah itu yang saya sombong. Kan dulu juga kan Allah belum perintah sholat, cuma iblis itu suruh sujud, kan ibadah tuh sujud. Nah suruh sujud kan Nabi Adam nggak mau sujud gitu, jadi sombongnya itu. Nah kita juga tidak mau sujud sama Allah, tidak mau bersujud sama Allah, ya itu orang sombong. Ya itu, itu Iya. ya itu Ya pendapat gini saya. Kang. Gitu. Ya, Iya. Ya maksudnya gini, ya ini kan untuk siapa saja yang mendapat tugas lah. Jangan maksudnya tidak menyampaikan kepada orang lain. Nah, dengan cara ini mungkin live Kang Anwar punya tugas-tugas, mungkin semua itu kan punya tugas masing-masing ya. Itu ya dengan cara ini tuh pas untuk disampaikan, seumpamanya di tempat saya nih, kenapa terkena musibah terus bencana alam itu, apakah banyak kemusyrikan atau banyak dosa atau seperti apa, kan nanti kan Anwar bisa teropong terus disampaikan di sini, di live ini kan nanti yang oh, nonton itu kan akan mikir tuh, gitu. Oke. Saya mau bertanya nih Kang, terkait dengan SP itu kan, ya. sisi goibnya itu sangat banyak sekali ya dari para leluhur, para apanya itu kan. Nah, pendamping-pendamping, secara goib sebenarnya itu pendamping SP goibnya itu apa aja sih Kang? Nah Kang ini bisa. saya kan gini, banyak kan dari narasumber, saya juga bukan narasumber dari channel-channel lain. Nah itu saya tidak bisa menyalahkan. Cuma yang saya tahu SP ini, kalau bagi saya ini maaf beda lagi versi yang lain. SP itu garis miring Imam Mahdi lah bahasa saya kan begitulah ya.